Malam ini saya akan menceritakan kronologi kejadian keributan yang terjadi di Padepokan. Jadi awal ceritanya tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba saya mendapatkan sebuah pesan WA yang menyampaikan kepada saya bahwa ada seseorang yang mengambil video saya. Dan video itu diambil tanpa seizin saya. Sedangkan di dalam video hasil karya cipta itu ada hak ciptanya seseorang. Dan ketika ada seseorang yang mengambil tanpa izin, itu adalah pencurian. Dan siapa yang melakukan pencurian, negara kita adalah negara hukum. Tentu itu berlawanan dengan hukum. Sehingga saya menyampaikan ke penasehat hukum saya untuk meminta klarifikasi dari seseorang yang mengambil video saya ini. Setelah dimintai klarifikasi beberapa hal, salah satunya di dalam video itu orang itu menyebutkan bahwa saya telah melakukan penipuan. Makanya oleh penasehat hukum saya dimintai untuk memberikan klarifikasi, pertanggungjawaban. Karena siapapun yang menuduh, maka di situ harus bisa membuktikan. Dan ketika ingin membuktikan, maka harus ditunjukkan siapa yang menjadi korbannya, siapa yang sudah ditipu. Yang kedua, harus ada dua alat buktinya. Karena video yang diambil oleh orang ini, orangnya yang ada di video ini bisa saya tunjukkan siapa orangnya dan bagaimana proses pengobatannya. Jadi tidak hanya melalui asumsi saja. Ketika dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dilakukan, ternyata jawabannya itu bulat di situ. Yang meminta untuk pembuktian. Jadi sana yang telah menuduh, ketika kita minta klarifikasi untuk menunjukkan siapa yang ditipu dan mana buktinya, tetapi malah menuduh kita melakukan penipuan. Akhirnya di situ kita adakan somasi bahwa kalau dia tidak memberikan klarifikasi atau tidak bisa membuktikan, maka akan kita laporkan karena negara kita adalah negara hukum. Dari situ ternyata beliau menyatakan siap untuk membanet atau menghapus videonya kalau memang dia dinyatakan bersalah. Sudah suruh masuk aja, suruh masuk beliau. Nanti kalau di luar geger. Yang lainnya sudah, yang lainnya sana, yang lainnya mundur, yang lainnya sana, yang lainnya sana, lain, sana, mohon, jangan, jangan, yang lain jangan, pinggir sana. Dan ketika saya keluar dari Padepokan menemui orang ini, hanya satu yang saya sampaikan, silahkan masuk ke Padepokan. Kalau mau pembuktian, ayo. Kalau mau pembuktian, ayo. Ditentukan kapan waktunya, atau ikut saya ke tempat kejadiannya. Tetapi waktu itu orangnya malah menjawab, sudah tidak, saya pulang. Terus kamu datang itu mau apa? Ini ada videonya. Ketika saya menemui orangnya dan saya ajak untuk masuk ke dalam Padepokan dan saya siap untuk pembuktian. Gini aja, kita buat perjanjian nanti malam ikut sama saya. Sekarang tunggu di mana? Terus perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembukaan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datang. Dan ini saya sampaikan untuk orang yang telah datang ke Padepokan, yaitu sulap merah. Saya siap untuk melakukan pembuktian dengan panjenengan. Kita cari di mana orang yang terkena santet, di mana rumah yang terkena gangguan santet maupun sihir. Kita datangi berdua dan kita buktikan bagaimana
santet itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas sanging welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saudaraku semuanya, malam ini saya akan mengklarifikasi kejadian keributan yang berada di luar Padepokan. Jadi kronologinya, ketika saya sedang melakukan ruqyah, tiba-tiba ada pihak keamanan yang datang kepada saya menyampaikan ada tamu dari Jakarta yang ingin bertemu dengan saya. Gitu, ada tamu dari apa namanya itu, saya dengar tuh dari Bang Marcel, pesulap merah. Dari pesulap merah? Iya. Iya. Dia minta apa keluar, tetapi dia kalau disuruh masuk dia tidak mau. Kenapa nggak mau masuk? Ya itu. Disuruh masuk aja? Ya, dia tidak mau. Ikut ruqyah di sini atau di mana gitu? Iya. Sekarang di mana? Di gerbang masuk, Bang. Dikasih tahu semua keamanan untuk mempersilahkan beliau masuk di sini. Namanya tamu, ya masuk ke dalam rumah. Kita kan punya rumah. Itu sama kasih tahu, ya suruh masuk aja gitu loh. Namanya bertamu, kita harus memuliakan tamu. Kita harus memuliakan tamu yang datang. Karena itu adalah perintah Allah. Memuliakan tamu itu adalah perintah Allah. Lalu ketika itu saya menyampaikan kepada pihak keamanan untuk mempersilahkan tamu itu untuk masuk ke dalam Padepokan. Lalu beberapa saat kemudian pihak keamanan menyampaikan kepada saya bahwa tamu ini tidak mau masuk ke Padepokan, tetapi meminta saya untuk keluar menemui orang ini. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang ganjil, yang aneh menurut saya. Karena apa? Ketika ada orang yang bertamu tetapi tidak mau masuk ke dalam rumah, tetapi tuan rumahnya yang diminta untuk menemui tamunya. Ini kan aneh luar biasa. Nah, karena waktu itu saya sedang melakukan ruqyah, maka saya meminta santri saya, yaitu Kang Pandawa, ada videonya yang saya perintahkan untuk menjemput tamu ini dan mempersilahkan masuk. Ya udah, santai aja dulu. Iya. Baru ke sana. Oh iya, tenang. Sana aja bareng aja. Hah? Di sini aja sih Mas, biar banyak saksinya juga kan. Di sana kita kan banyak kan. Sama aja. Ini yang lain bisa masuk. Siapa aja? Ya ini semua nih, kalau ada yang mau nonton gimana? Nggak apa-apa. Di mana Mas? Tetapi ternyata Kang Pandawa menyampaikan kepada saya bahwa tamu ini tidak mau masuk, tetapi saya diperintahkan untuk keluar. Nah, ketika beliau ini ada di depan dan tidak mau masuk ke Padepokan, yang sangat saya sayangkan, di depan ini beliau malah meledek dan petatang petenteng di depan Padepokan.
Ini tentu sangat-sangat tidak sopan dan tidak beradab. Ada videonya di sini. Katanya ada pagar goib di sini kan? Kan bisa pagar goib. Coba kita rasa. Nah, di video ini tidak masuk, tetapi malah seperti meledek dan tantang petenteng tidak sopan di depan padepokan. Pada akhirnya pun juga saya yang keluar dari padepokan untuk menemui tamu saya ini. Nah, karena waktu itu saya sedang ruqyah, maka saya minta untuk menunggu dulu. Lalu beberapa saat kemudian saya keluar untuk menemui tamu ini. Karena memang yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sesuai dengan apa yang saya pelajari, saya orang Jawa, maka saya harus jawani. Saat itu saya pemilik rumah harus menghormati tamu, walaupun tamu itu tidak menghormati saya. Saya keluar untuk menemui tamu tersebut. Assalamualaikum. Mana tamunya? Sebelah sana. Di mana? Kenapa enggak suruh masuk ke sini? Gak mau. Udah saya aja, nggak usah rame-rame. Tata saya aja. Wah. Ketika saya keluar, ternyata sudah terjadi keributan. Dan saat itu tujuan saya keluar hanya satu, ingin mengajak orang ini untuk masuk ke dalam. Dan ternyata ketika saya menemui orang ini dan melihat orang ini, ternyata orang ini adalah orang yang dihubungi oleh penasehat saya. Jadi awal kronologinya, sebelum hal ini terjadi, beberapa waktu yang lalu saya itu mendapatkan sebuah pesan chat yang menyampaikan kepada saya bahwa ada seseorang yang sudah mengambil video saya, karena video itu adalah hasil karya dan di situ ada hak ciptanya. Ada seseorang yang sudah mengambil video saya, yaitu mencuri video saya. Di situ dipublikasikan atau artinya diperjualbelikan lah di situ, karena itu menghasilkan uang, ada adsennya di situ. Nah, ketika itu saya lihat videonya, orang ini sudah mengambil video saya atau sudah mencuri video saya. Tentu di sini negara kita adalah negara hukum, ada pidananya karena ini sudah melanggar hukum. Yang kedua, tidak ada angin, tidak ada hujan, orang ini pun tiba-tiba menyudutkan saya, mengatakan di video tersebut saya adalah seorang penipu. Maka di situ saya meminta penasihat hukum saya untuk menghubungi orang ini, meminta klarifikasi. Setelah itu dihubungi oleh penasihat hukum saya, ditanyakan, ketika kamu menuduh, maka kamu harus bisa membuktikan. Ketika kamu menuduh seseorang menipu, maka siapa korbannya yang sudah ditipu? Dan harus ada 2 alat buktinya. Di situ disampaikan untuk meminta klarifikasi. Dan dari klarifikasi itu ada kata-kata bahwa orang ini siap untuk membanet videonya atau menghapus videonya. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba orang ini datang tanpa klarifikasi dulu. Tidak bilang, oh ya saya siap untuk pembuktian, saya mau datang, ditentukan kapan waktunya, di mana tempatnya, tidak. Padahal sudah
ada nomor HP penasihat saya. Jadi jangan dipelintir ya katanya. Di mana Mas nunggunya? Kalau bisa sih di sini sih. Pengen ya, iya. Kita kan udah jauh banget nih. Dari Jakarta tuh 14 jam. Makanya biar saya udah ke sini nih, kalau ke tempat saya nih, kontak admin saya tuh masih dibales. Ini saya udah kontak adminnya untuk pembuatan jadwal pembuktian, semuanya nggak ada yang ngerespon kan. Ya udah. Ya, biasanya cuma ingin tahu doang. Pengen tahu doang, ya betul. Kita pengen tahu aja. Ya Udah fix gitu Katanya doang. sudah menghubungi admin saya khusus untuk online. Di situ ada ribuan yang masuk. Setiap hari hampir ada 5.000. Kalau memang mau pembuktian, kalau memang mau membuktikan siapa yang sudah saya tipu, ada alat buktinya dan mau acara pembuktian, di situ kan ada nomor penasihat saya. Kenapa kalau memang mau pembuktian itu tidak menyampaikan klarifikasi kepada penasihat hukum saya? Kapan waktunya saya mau datang ke situ? Di mana tempat pembuktiannya? Kan seperti itu. Nah, tiba-tiba orang ini sudah ada di depan padepokan. Dan ketika saya keluar dari padepokan, menemui orang ini, hanya satu yang saya sampaikan. Silahkan masuk ke padepokan, kalau mau pembuktian, ayo ditentukan kapan waktunya. Atau ikut saya ke tempat kejadiannya. Tetapi waktu itu orangnya malah menjawab, sudah tidak saya pulang. Loh, terus kamu datang itu mau apa? Ini ada videonya ketika saya menemui orangnya dan saya ajak untuk masuk ke dalam padepokan dan saya siap untuk pembuktian. Panjenengan demi Allah, tadi kalau panjenengan masuk ke dalam ikut rukyah enggak apa-apa, demi Allah saya. Itu Mas, saya khawatirnya kalau masuk ke dalam seperti ini. Enggak, demi Allah saya yakin panjenengan orang baik. Ya. Gini aja, kita buat perjanjian nanti malam ikut sama saya. Sekarang tunggu di mana? Terus Perjanjian apa? perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pemeriksaan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit, kita datangi terus kita obati Sekarang bareng-bareng. aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kan kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Di kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada santetnya, ada sihirnya. Kalau nggak ada santetnya, saya gimana buktiinnya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet nggih. Ini. Cuk. Demi Allah Kang Marcel, demi Allah. Saya ngaku salah, saya yang salah. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesaikan. Saya ngikut ini. Iya. Jangan orang baik, jangan sampai Ini terprovokasi udah nggak enak masyarakat gitu. Soalnya tadi nggak masuk ke rumah, cuma di luar. Enggak, Mas Udin, saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini, Mas. Enggak, demi Allah enggak. Saya yang jamin. Saya yang jamin. Enggak, ini Gue saya udah nggak pesen bisa. Grab, gue mau pulang. Iya tuh, saya ngikut. Gue Saya udah nggak pesen bisa. Grab, gue mau pulang. Iya tuh, saya ngikut ini. Saya mohon maaf demi Allah. Saya mohon maaf atas tadi warga, bukan sama sekali demi Allah demi Makasih, Rasulullah. Pak, makasih. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Ini, Iya, maaf, terima Pak. kasih. Saya pengen pulang aja udah. Astagfirullah nanti. Ketika itu orangnya pulang. Nah, ketika orangnya pulang, ada dua rekannya yang ketinggalan. Jadi perlu untuk saya sampaikan, nggih, kita sama sekali tidak menahan. Ada dua rekannya yang ketika orang ini cepat-cepat pulang, ada dua rekannya yang ketinggalan. Nah, dari dua rekannya inilah kita mendapatkan informasi bahwa mereka sebelum datang ke padepokan itu sudah direncanakan. Sudah ada beberapa orang yang dipersiapkan. Mereka datang tidak hanya mereka sendiri, yaitu yang namanya pesulap merah ini dan rekannya tidak, tapi ada juga yang lain-lainnya. Ini ada videonya di Balai Desa dan di Polres, ada videonya. Mereka sudah merencanakan beberapa orang dan mereka datang di sini pun juga sudah dipersiapkan. Dan ini saya sampaikan untuk orang yang telah datang ke padepokan, yaitu pesulap merah. Saya siap untuk melakukan pembuktian dengan panjenengan. Kita cari di mana orang yang terkena santet, di mana rumah yang terkena gangguan santet maupun sihir. Kita datangi berdua dan kita buktikan bagaimana santet itu ada. Dan saya tunggu klarifikasinya dari panjenengan untuk menghubungi penasihat saya.
Ada banyak saudara-saudara kita yang terkena santet di sini, yang minta untuk dibersihkan rumahnya. Ikut dengan saya, buktikan bersama dengan saya secara langsung. Saya tunggu klarifikasinya untuk menghubungi penasehat saya. Jangan hanya untuk konten saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa benar-benar menjaga hati kita, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah untuk diadu domba. Apalagi di akhir zaman seperti ini, banyak orang yang pintar bicara seperti cerdas, tetapi sama sekali tidak mempunyai adab dan juga sopan santun, dan isinya hanya adu domba dan fitnah. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, dan berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang matur suwun Umi, barakallah. Suwun nggih. Siap. Nggih. Jadi begini ceritanya sayang. Kemarin itu terjadi keributan di luar Padepokan. Ketika itu saya sedang ruqyah. Terus tiba-tiba ada santri dari santri keamanan yang datang ke tempat saya. Beliau melaporkan ke saya, "Bah, itu di depan ada tamu," katanya. "Siapa?" saya tanya. "Itu si pesulap merah," katanya. "Dari mana?" "Dari Jakarta." Terus, "Nggih, monggo dipersilahkan masuk," begitu. Nah, terus tiba-tiba beberapa menit kemudian datang lagi ke saya, lalu menyampaikan, "Bah, tamunya pesulap merah nggak mau masuk, maunya abah yang keluar," begitu. Ini demi Allah, demi Rasulullah, nggih. Ini yang saya alami. Saya tidak menambah-nambahi ataupun mengurangi, ini yang saya alami. Nah, setelah itu saya sampaikan ke beliau, kalau beliau tamu mau datang ya silahkan masuk, gitu. Maka saya perintahkan untuk santri saya menjemput pesulap merah ini. Yang saya perintahkan waktu itu Kang Pandawa. Saya pindah Kang Pandawa, disebut tamunya, saya bilang gitu. Terus beberapa saat kemudian Kang Pandawa kembali lagi ke saya dan mengatakan kalau pesulap merah ini nggak mau masuk, tapi sayang yang disuruh untuk keluar. Ini sebenarnya juga sangat lucu sih, ketika ada tamu yang datang tapi nggak mau masuk, tetapi pemilik rumahnya yang suruh untuk keluar. Katanya dari Mas Pandawa yang menyampaikan ke saya bahwa kita mau di sini saja, mau kita buktikan ke masyarakat luas tentang penipuannya, begitu katanya. Saya kaget dong, karena datang pun juga tanpa klarifikasi, tidak menyampaikan dulu kalau mau datang, gitu loh. Terus tiba-tiba mengatakan mau pembuktian. Nah, ketika itu saya kan belum tahu. Setelah selesai ruqyah, saya keluar dari Padepokan untuk menemui orang ini. Nah, ketika itu saya keluar, sampai di luar sudah terjadi keributan. Dan tujuan saya keluar waktu itu hanya satu, yaitu ingin mengajak beliau masuk, dan kalau mau mengajak pembuktian, ayo, gitu loh. Ditentukan waktunya dan kapan, kan begitu. Ketika saya keluar, loh, saya kaget. Ternyata orang ini toh, begitu. Karena dari sebelumnya orang ini adalah orang yang pernah dihubungi oleh pengacara saya. Jadi pengacara saya pernah menghubungi orang ini. Seharusnya kalau orang ini benar-benar nggih, orang ini benar-benar mau melakukan pembuktian, itu kan ada nomor pengacara saya.
Ada nomornya, bisa ditentukan kapan waktunya, paling tidak bilang besok saya mau ke tempat padepokan gitu, saya mau mengadakan pembuktian, kan bisa dipersiapkan. Kan begitu, tidak tiba-tiba datang. Katanya sudah menghubungi admin. Loh, admin itu adalah admin online. Bukan untuk hal-hal yang bersifat pribadi saya gitu loh. Nah, ini kan sudah menjadi sebuah pertanyaan itu. Apakah benar-benar mau mengadakan pembuktian atau hanya sekedar untuk konten di sini gitu. Itu yang poin utama. Poin yang kedua, ketika saya keluar terus tahu, oh ada orang ini toh yang mau menemui saya begitu. Jadi sebelumnya orang ini sudah pernah dihubungi oleh pengacara saya. Waktu itu saya tiba-tiba dapat pesan chat dari admin saya yang menyampaikan, yang mengatakan bahwa ada seseorang yang mengambil video saya dan menyebut nama saya begitu. Itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba beliau menyebut saya dan menuduh saya menipu di situ. Maka di situ saya menyuruh penasehat saya untuk menghubungi orang ini. Ini ada pesan chatnya di sini. Ada pesan chatnya dengan si pesulap merah atau si Marcel ini. Di situ ditanyakanlah oleh penasehat hukum saya, ditanyakan, panjenengan itu nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan, ditanyakan siapa yang ditipu begitu. Terus beliau nggak bisa jawab waktu itu. Terus kalau memang menipu, mana buktinya gitu. Ditanyakan seperti itu, malah jawabannya ya seperti ini, jawaban dari pesulap merah, ngeles. Dan intinya beliau menjawab, ya kalau memang saya salah, saya siap untuk men-take down. Nah, ini kan sudah ada komunikasi. Dari sini saja kalau memang beliau itu berniat untuk pembuktian, harusnya kan beliau bisa mengatakan ke pengacara ini, saya mau datang, mau mengadakan pembuktian, kan begitu seharusnya. Tapi dari sini nggak ada komunikasi apa, dari sini sudah selesai. Beliau menyampaikan akan men-take down videonya, begitu saja di chat ini. Terus tiba-tiba ya terjadi keramaian itu ketika saya ruqyah, lalu ada tamu yang datang tetapi tidak mau masuk. Saya sudah menyuruh santri saya 3 kali untuk menjemput orang ini, sampai pada akhirnya pengacara saya datang. Tentu pengacara saya kecewa dong, marah dong dengan orang ini, karena di dalam videonya dia menyampaikan akan men-take down video yang sudah dia curi, dan ketika itu pun dia tidak menyampaikan ingin datang, terus tiba-tiba datang dan ingin menantang, kan begitu, kan lucu begitu loh. Tidak ada klarifikasi sebelumnya gitu. Dan ketika sampai di Padepokan pun juga tidak datang dengan baik-baik begitu. Nah, ketika saya keluar waktu itu, saya hanya ingin menyampaikan ke orang ini untuk masuk ke Padepokan, dan ayo kalau mau pembuktian kita datangi orang yang sakit, yang terkena santet, atau rumah yang terkena santet, nanti kita buktikan di situ gitu loh. Bagaimana cara menghilangkan santet, bagaimana meruqyah untuk menghilangkan, akan saya kasih tahu di situ. Tetapi yang jelas beliau menyampaikan bahwa saya nggak mau, gitu. Dia nggak mau dan dia mau pulang, gitu aja sudah. Nah, untuk si Marcel ini ya, pesulap merah ini ya, saya tahu backgroundnya dia ini adalah seorang pesulap, begitu, yang semuanya biasa menggunakan logika, atau bahasa kasarnya biasa menipu untuk menghibur lah begitu. Tujuannya untuk menghibur gitu. Tetapi jangan kamu anggap semua spiritual, jangan kamu anggap semua peruqyah itu menipu begitu.
Jadi jangan kamu samakan antara apa yang kamu lakukan dengan yang dilakukan orang lain. Bukan berarti kalau pekerjaan kamu itu menipu, lalu semua orang menipu seperti kamu. Jangan seperti itu gitu. Jangan menyamakan apa yang kamu lakukan dengan orang lain, lakukan begitu. Ya silahkanlah panjenengan menghibur begitu dengan apa yang sampean lakukan begitu. Tetapi jangan menuduh orang lain. Yang ingin saya buktikan, beliau kan selalu menyampaikan ingin pembuktian. Maka di sini saya menjawab untuk Dek Marcel ini. Kalau panjenengan mau pembuktian, ayo kita tentukan kapan waktunya dan nanti kita cari orang yang benar-benar terkena santet. Mau bagaimana membuktikan santet kalau enggak orang yang terkena santet, kan begitu. Tentu banyak orang yang terkena santet itu banyak. Nanti kita buktikan. Nah, panjenengan juga harus bisa membuktikan, harus relevan dong. Panjenengan juga harus bisa membuktikan. Karena sampean sudah menyebutkan nama saya dulu, panjenengan yang sudah menuduh saya dulu. Buktikan juga dong kalau panjenengan sampaikan bahwa saya itu menipu. Yang saya tipu itu siapa, begitu. Dan perlu juga untuk dibuktikan alat buktinya gitu loh, nggih. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah video kronologi awalnya dari pertama beliau datang dan tidak mau masuk sampai saya datang sendiri untuk menjemput beliau masuk ke dalam rumah saya dan saya ajak beliau untuk pembuktian dan ternyata beliau tidak mau. Ini adalah video fullnya. Lalu bagaimana untuk menghilangkan kejengkelannya? Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Ada tamu dari apa namanya itu, saya dengar tuh dari Bang Marcel Pesulap Merah. Dari Pesulap Merah. Iya. Iya. Dia minta apa keluar, tetapi dia kalau disuruh masuk dia tidak mau. Kenapa nggak mau masuk? Ya itu. Disuruh masuk aja. Ya, dia tidak mau. Ikut rukyah di sini tadi mana gitu. Iya. Sekarang di mana? Di gerbang masuk, Bang. Dikasih tahu semua keamanan untuk mempersilahkan beliau masuk di sini. Namanya tamu, ya masuk ke dalam rumah. Kita kan punya rumah. Itu sama kasih tahu, ya suruh masuk aja. Gitu loh. Namanya bertamu, kita harus memuliakan tamu. Kita harus memuliakan tamu yang datang. Karena itu adalah perintah Allah. Memuliakan tamu itu adalah perintah Allah. Jadi panjenengan silahkan panjenengan ajak beliau untuk masuk ke sini. Kalau apa sedang ruqyah ini, nanti setelah ini suruh duduk dulu di mana nanti apa datang atau suruh masuk ke sini. Nggih. Ya namanya tamu suruh masuk gitu. Monggo suruh masuk mawon. Nggih. Iya, Bang. Suruh masuk nggih. Saya tahu semuanya. Enggak apa-apa suruh masuk aja. Nggih. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, nama lengkapnya ya. KTP-nya sudah ditunjukin sebagai tamu. Oke? Hanya penasaran. Jadi kalau Terima kasih, Pak. boleh nggak? Iya, Terima boleh kasih, Pak. nggak? Yang tidak boleh siapa bilang? Tadi katanya nggak Penasaran. boleh. Boleh nggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, Itu betul. namanya tantangan. Let's go. Boleh ya? Kita pulang. Yaudah, udah nggak Makasih boleh nih ya, ya berarti semuanya. kita udah datang yang penting ya guys ya. Oke ya. Udah datang ya. Jauh-jauh loh dari Jakarta 14 jam. 14 jam. Nggih. Nanti setelah minum, setelah itu nanti nggih Kang. Ya, Bangnya tetap nggak mau masuk. siapa itu? Bang Marcel. Tamu kok nggak mau masuk kan lucu. Masuk aja ke dalam sini, ikut ruqyah sini. Nanti setelah ruqyah baru ngobrol sama saya. Terus sekarang orangnya di mana? Di depan, di pintu gerbang. Astagfirullahaladzim. Karena memuliakan tamu itu adalah perintah Allah dan itu wajib ya. Saya temuin aja lah ya. Di mana beliau? Saya tinggal dulu nggih Bapak Ibu, kejam nggih.
Beliau di mana? Muliakan tamu itu perintah Allah. Yang namanya tamu harus disuruh masuk, terus kita layani sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Sebenarnya sama penjaga sudah disuruh masuk nggih? Iya, enggak mau masuk. Assalamualaikum. Mana tamunya? Sebelah sana. Di mana? Kenapa enggak suruh masuk sini? Gak mau. Udah saya aja, nggak usah rame-rame. Tata saya aja. Wah. Tamu Pak Kades, tapi katanya enggak mau masuk. Gimana Pak ya? Di sana, yang lainnya nggak usah ikut dah, nanti rame-rame dikira. Saya aja. Yang lain ke dalam, Banser ke dalam. Saya sama Pak Kepala Desa saja. Dalam ya. Yang ke dalam. Biar saya sama Pak Kepala Desa. Tolong dijemput Pak Kepala Desa. Yang lainnya boleh mundur, boleh ikut rukyah aja. Ikut rukyah boleh. Yang lainnya ikut rukyah, monggo. Di sana aja, nggih. Nggak usah ikut. Biar saya sama Pak Kepala Desa saja. Yang lainnya boleh, nggak usah ikut ya. Beliau katanya ada di luar, kita ada tamu tapi nggak masuk, makanya ya ini mau saya temuin. Yang lainnya jangan ikut ya, di sana aja. Yang lainnya di dalam aja. Terus Mas sampai kembali lainnya. Masalahnya apa? Tamu dari mana katanya? Katanya tamu dari Jakarta. Tempatnya sekarang di mana? Nggak tahu, makanya ini mau saya mau saya temui. Beliau di mana, Mas Basar? Monggo. Kenapa nggak disuruh masuk, Kang? Tempatnya di mana? Nggak mau masuk. Beliau nggak mau masuk. Pertigaan toh? Itu. Depan Pak Handoko. Saya Mas, di sini aja tak parah. Saya juga ikut. Nggak apa-apa, saya temuin beliau. Nanti dikira saya nggak mau masuk gitu. Rame-rame. Mau ada acara rame-rame Pak? Nggak tahu, beliau tadi ada tamu tapi nggak mau masuk kayak gitu. Tapi saya tanya. Enak apa tuh baru? Wong pakai jubah rambut merah enggak itu saya di depan. Oke, nanti dulu jangan ikut semua nanti. Sampai jangan ikut dulu, nanti dikira kita mau nantang. Bentar, nanti dulu. Oke. Siap. Siap. Boleh saya ketemu sebentar? Sabar dulu. Pak Lurah kan tidak ya. Siap. Siapapun yang mau datang gitu. Terus saya datang.
Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya nunggu Sudah di lapor luar. desa belum? Ya belum kan, tidak ada informasi. Siap. Nanti saya mau parkir. Siap. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Siap. Siap. Jiran, ada identitasnya? Ada. Belum. Anda masuk ke Mau orang. kasih. Katanya kan siapapun yang mau datang. Negatif alamatnya mana? Apa? Terus ini rumah kebijakannya siapa? Ada mobil. Ada alamatnya sini. Alamatnya semua KTP. Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? KTP kakak belum. KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Kamu masuk wilayah orang. Saya tanya baik-baik. Ya kan? Sabar saya. Ini kades saya ini, tolong dihargai. Astagfirullahaladzim. Ini kan dari tadi saya suruh masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sudah suruh masuk aja, suruh masuk beliau. Nanti kalau di luar geger. Yang lainnya sudah, yang lainnya sana, yang lainnya mundur, yang lainnya sana, lain. Sana mohon. Jangan. Jangan, lain, yang lain jangan. Minggir sana, minggir. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ayo datang masuk ke dalam. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Gitu loh. Masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan ngantor. Ya, tapi jangan ada perkelahian. Ini malah jadi provokasi. Tadi saya sudah bilang suruh masuk. Astagfirullahaladzim. Ningali enten YouTube Bos, alhamdulillah panggil jenengan saya. Sami-sami sehat selalu nggih. Undungane nggih, Barakallah. undungane sehat. Barakallah. Nggih, Bos keras. Keras ke ciri. Nggih. Ampun ningali enten YouTube. Siap. Bagaimana? Yang lainnya sudah jangan ada yang terprovokasi nggih. Jangan ada yang terprovokasi, jangan ada yang melakukan pemukulan. Wes tolong. Aku enggak boleh sentuh. Iya nggak sentuh. Wes tolong. Jaga jarak. Tolong. Tenang. Orang mana sih? Kamu tuh orang mana? Kamu di rumah orang. Sopan santun. KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik, kamu enggak mau ngasih. Aku mau pulang aja. Loh, KTP masih Pak mau KTP mau pulang. KTP-nya mana? Ditanya Pak Kepala Desa ini. Saya mau pulang. KTP-mu mana? KTP-nya mana? Untuk apa? Loh, lah Anda masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Rusuh kan kayak gini kan? Enggak, makanya boleh enggak nih? Loh, saya Loh tanya kok boleh kok enggak? Ini urusan Ibu Samsudinnya kalau soal boleh. Ini Pak Kades ini loh. Pak Samsudin boleh. kamu masuk wilayah saya. Ya. Tujuanmu apa? Saya Yang tanya. tadi kan saya terangkan. Udah Pak. kan? Iya, Tahan dulu, tenang dulu. Tadi saya tenang, Pak. Ya, saya minta identitasnya mana? Apa? Identitasnya mana? Iya, boleh. Bentar. Ini keterangan dulu tadi Enggak, kan. saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Nah, kamu masuk wilayah orang kok. Pulang aja. Tuh, katanya pulang aja. Loh. Ini betul Kamu udah tanggung jawab berarti. Udah tanggung jawab kamu. Ini Pak Kepala Desa. Ini Tadi bicara Anda. saya. Jadi kamu yang jelas kamu jelas. KTP-nya di foto aja. Di foto, mau di foto. Yang penting ada Gitu loh. Iya, iya. Baru kamu saya fasilitasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Udah. Oke. Beliau itu orang baik, demi Allah beliau orang baik. Jangan sampai diterima nggak baik-baik. Iya, kita nggak tahu ada gimana. Iya. Dengan badan tidak baik. Kalau memang tidak boleh ya bisa kita pulang. Betul kayak gitu, Pak. Masuknya. Nah, iya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Anda siapa? Ya. Dari mana? Ya. Terus setelah itu masuk tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. Ya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Makanya tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Selatan ada. Iya, minta KTP-nya. Itu kebetulan. Nah ya Mas,
masuk ke wilayah orang lain gimana? Untuk keperluan masuk wilayah. Iya. Ya, terus minimal Anda melaporkan ya. Ada tangan Anda. Ini semuanya. Saya udah coba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan nggak ada respon. Enggak, saya tadi kan tanya toh. Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya di desa. Jangan diartikan seperti wilayah yang lain, nggak bisa. Saya baik-baik loh. Anda itu terus provokatif Anda tuh. Sabar. Ya udah kita habis kasih makan, kita pulang ya udah. Kita pulang ya. Silakan. Foto aja. Foto aja. Tanpa sentuhan. Baik. Boleh saya bicara sebentar? Boleh. Oke. Jadi maksud saya kalau mau masuk silahkan masuk. Siapa ini? Ini siapa nih? Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya. Nggak di-share ya. Cukup sama Oke ya. saya. Ini privacy guys yang dipegang KTP saya salah satunya dipegang sama ini. Kepala desa Blitar. Raja Winangun. Oh, Raja Winangun. Itu wilayah kabupaten. Siap. Terus foto sama saya. Nanti saya bisa apa? Menjaga privasi. Iya. Sabar. Ya. Nah, sekarang udah kayak gitu. Terus kita gimana? Ya, pulang aja. Ini maksudnya udah bersedia. Gini saya jelaskan dulu. Saya jelaskan, mohon maaf. Kalau saya salah, mohon maaf. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan, berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti di situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang baik. Konteksnya apa toh? Ingin membuktikan itu saja. Gitu Ya kalau mau aja. membuktikan ya udah. Nggak macem-macem. Udah, beliau orang baik saya yakin. Dari tadi lah datang ke kantor desa, kita diskusi di sana. Maksud tujuannya apa? Nggak, sebenarnya masuk ke Padepokan terus ngobrol di dalam nggak apa-apa, nggak perlu dari luar. Kan dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum kan masih nunggu ini keluar. Langsung katanya. masuk boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu. Yang dulu katanya. nunggu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Malah pasien semuanya kita layani, panjenengan masuk saja demi Allah. Nggak apa-apa. Jangan bilang sudah, ini ada penjelasan baik-baik, nanti kamu edit lagi. Ini live. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan di-stop begitu. Kan kita juga udah Enggak, kalau semuanya tadi masuk ke dalam, ngobrol di dalam nggak akan jadi masalah. Kalau di luar, Bukan, ini ada sudah provokasi selesai. Ini kan dari luar. omong-omongan. Kamu bilang diam-diam begitu. Boleh saya ngobrol berdua sama beliau? Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu, Iya, silakan. siap. Monggo sini. Siap. Cukup. Jangan ada yang terprovokasi, jangan. Allahu Akbar. Nggih, maaf, saya yang salah, demi Allah saya yang salah. Saya mohon maaf, saya yang salah demi Allah. Saya pengen keselamatan panjenengan demi Allah. Tadi kalau panjenengan masuk ke dalam ikut rukyah nggak apa-apa, demi Allah saya. Itu Mas, saya khawatirnya kalau masuk ke dalam seperti ini. Enggak, demi Allah saya yakin panjenengan orang baik. Ya. Gini aja, kita buat perjanjian nanti malam ikut sama saya. Sekarang tunggu di mana? Terus perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembersihan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit kita datangi terus kita beli Sekarang bareng-bareng. aja kalau mau, karena waktu saya nggak lama. Kan kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Di kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada santetnya, ada sihirnya. Kalau nggak ada santetnya, saya gimana buktinya sekarang? Ya nanti cari pasien yang disantet, silahkan. Sekarang carikan pasien yang disantet. Ya boleh. Yang disantet ya. Ini. Cok. Cok. Jauh-jauh sudah ada. Kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesaikan. Iya. Jangan orang baik, jangan sampai terprovokasi masyarakat. Soalnya tadi nggak masuk ke rumah, cuma di luar. Enggak, maksudnya saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini, Mas. Enggak, demi Allah enggak. Saya yang jamin. Saya yang jamin. Enggak, ini saya nggak bisa. Gue mau pulang. Iya tuh, saya ngikutin. Saya mohon maaf demi Allah. Saya mohon maaf atas tadi warga, bukan sama sekali demi Allah demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya nggak ada. Iya. Iya. Terima kasih. Saya belum pulang aja udah. Astagfirullahaladzim. Saya yakin panjenengan orang baik hanya ingin membongkar perdukunan dan itu sangat saya dukung. Sangat saya dukung. Makanya ayo kita datang ke pembersihan. Kita ke rumahnya itu yang sakit, yang benar-benar disantet. Kalau nggak disantet gimana buktinya? Gini, saya yang paku aja gimana? Yang kelapa. Ada solusi Siap. itu, kan Yang sudah ada kelapa. solusi, Siap. kan sudah ada solusi Iya, ya. iya. Kalau sekarang kalau ada pembuktian macam-macam itu berarti kan tidak mungkin. Ya Boleh kan? saya jelaskan sedikit? Ya kan? Iya. Beliau tadi kan menanyakan tentang paku. Paku yang seumpamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku.
pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, ikatan itu dalam rumahnya, lalu kita takdilkan begitu. Nanti monggo ikut sama saya, kita atur jadwal yang bagus. Malam ini atau kapan? Langsung, saya kontak kemana gitu loh. Ke beliau bisa langsung ke saya nanti. Bisa kan kamu Enggak, saya mau langsung ke Mas Udin aja. Siap. Ada nomor 1 untuk bisa hubungin ke saya Pak Lurah ya. Nanti tolong nomornya kasih ke saya. Sekedar kita tahu aja. Mas, itu dari unsur apa? Apa? Akademisi. Dia temannya Deddy Corbuzier. Oh, Beliau juga hipnotis beliau. Hipnotis. Kalau backgroundnya saya hipnotis dan reiki. Oh. Gue udah datang. Oke, ya udah. Makasih Pak. Udah gitu aja mungkin ya. Karena ini udah nggak enak banget. Saya demi Allah mohon maaf sebagai tamu harusnya saya terima dengan baik. Ini sebenarnya kesalahan ketika tidak masuk ke rumah gitu loh. Mas Siap. Udinnya kan bilang di videonya kan, Siap. bagi siapapun jangan Iya. di YouTube aja, Ah, betul loh. siap, silakan Siapapun masuk ke datang. dalam. Nah, saya coba kontak sama orang adminnya nggak ada yang balas. Kalau misalkan Mas Udin jelas Itu langsung saya protes. Sabar dulu, sabar Anda sudah komunikasi dengan saya dengan baik. Oke? Dengan baik loh. Nah, kenapa tidak berhubungan dengan saya dengan baik gitu loh. Saya mau dijelasin sama Mas Udin harus lapor ke sini, lapor ke sini. Katanya kan harus Enggak, datang aja. langsung masuk Betul ke dong. dalam. Enggak Datang dari aja. luar ya, langsung Iya, masuk. katanya ketika datang aja kayak gini. Karena saya nggak langsung masuk di luar. Tadi Ini disuruh jadi nunggu, provokasi. Ya tuh udah. Mohon maaf ya. Apa yang foto? Foto aku nyur. Siap. Masalah apa? Ini saya kan enggak cuma ada yang ikut ini. Ini Mas Raja, saya kenalnya teman saya ini. Ini Raja official Pak. Ini tunggu dulu. Oh, itu foto YouTube. Iya. Ini bantu juga. Bukan, Banser, saya bukan Banser sini. Beliau ngaku-ngaku Banser sini. Bahkan dia Mas, sama tadi ngomong Banser sini, ngaku ke Banser sini, terus adu domba dengan kami. Nanti saya kan Mas, ayo mlebu nang omah kono, ngopi bareng, rokok bareng ayo. Bapak saya kenal saya Pak. Kenal ya. Saya sudah ke kantor Bapak. Ayo mlebu kono. Ya, sebenarnya gini Kang, kalau semuanya beliau tadi langsung ikuti prosedurnya ya, masuk, enggak Ibu, daftar, terus setelah daftar masuk duduk ngobrol dengan saya, insya Allah nggak terjadi apa-apa. Lah ini beliau datang tapi di luar sini jauh loh di sana, ya terjadi provokasi. Beliau soalnya bicaranya kurang baik menurut aku. Terus dia mau kali Pak Lurah juga ngelawan. Ya, adabnya itu memang, tapi beliau sebenarnya orangnya baik sebenarnya. Saya yakin beliau sebenarnya orang baik. Beliau itu orang baik, cuman hanya masalah ini saja. Miskomunikasi gitu Pak? Iya, kan saya udah bilang tamu silahkan datang, terus daftar kan begitu. Kita lanjutkan ruqyahnya. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau sampai beliau niatnya baik dan caranya tidak baik, terus kitanya nggak terima baik, itu kita berdosa loh. Ya makanya kan ngomong panjang monggo masuk. Iya. Ngopi dulu apa Iya. gimana terserah. Iya. Karena dosa kalau sampai kita sama sudah jauh-jauh sama tidak kita sambut. Tapi beliau malah saya nggak mau, pokoknya maunya Mas Udinnya suruh kesini. Ngoten Mbak. Tadi saya sudah bilang yuk nanti malam ikut saya pembersihan rumah. Saya bilang seperti itu. Beliaunya kayaknya keburu-buru pulang. Buru-buru pulang. Warga juga nonton itu loh Pak. Warga. Enggak, warga marahnya karena beliaunya kayak ngotot gitu loh, kayak gitu yang jadi masalah. Tapi sebenarnya ngototnya itu baik kok, cuman pengen pembuktian itu aja. Oke. Sabar, udah enggak apa-apa. Sabar, yang sabar, sabar kalau sabar, sabar, barakallah, sabar. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah.
Allah, Allah. Nah. Kenapa beliau? Minggir. Kenapa? Kejang. Oke, sudah 3 bulan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Sudah bawa sana. Sana. Minggir sana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarifi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Moga dipeluk ibunya. Pelan, dipeluk. Pegang sini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifil asma wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syarifil asma. Dari tadi dikejangnya. Barusan, mohon maaf nggih, tadi saya tinggal dulu karena di luar ada masalah sedikit. Tapi udah nggak apa-apa ini ya, udah nggak apa-apa. Ini sudah 3 bulan seperti ini. Sehari itu sudah sampai 4 kali seperti ini. Ini gangguannya karena ain, Kang. Ain itu dari orang tua turun ke anak. Jadi saya minta orang tuanya untuk jangan pernah ada kemarahan ya. Jangan ada kejengkelan di antara suami istri. Terus yang kedua, harus harmonis. Setiap masuk ke rumah nanti baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Terus air wudhunya waktu subuh ditampung. Terus untuk mandi ini, oke? Insya Allah enggak apa-apa. Insya Allah. Namanya siapa ini? Nayanika. Nayanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Insyaallah. Ini air minumnya Dedek. Nggih. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim. Udah nggak kejang ya? Iya, tapi habis itu kita mulai lemes, terus nggak tidur. Makanya umur segini tuh saya belum bisa apa-apa, cuma ngomong toh. Soalnya sehari itu bolak-balik. Bisa sampai 4 kali. Siap. Selama 3 bulan ini. 3 bulan dari sebelum mau dipitoni sampai sekarang. Waktu rumah bacaan Sampai hari-harinya itu sudah dipindah. Ya. pindah ke Kok masih? Oke, kalau bantu deh. Kalau doa nih, mungkin doa ambil doa nih. Nggih, mangke tasik kan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ruqyahnya. Semoga saja semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.